Nia tenang dulu. Tenang dulu. Boleh tenang dulu ya? Semuanya duduk. Semuanya duduk. Saya minta semuanya duduk. Ibu duduk dulu. Namanya siapa Ibu? Nama aslinya siapa? Siapa? Kita ganti namanya ya. Aleta. Ya Ibu Aleta. Ibu Aleta ini tahu suaminya ada di sini. Iya. Tahu dari mana? Saya ingin ngecek handphonenya. Oke. Dan Ibu, Saya ngelacak handphonenya. Ibu udah punya anak dari dia? Udah satu. Satu anak. Ibu tahu kalau Andi ini berhubungan dengan Nia? Iya. Sudah tahu. Saya selalu ngecek WA-nya dia. Dan ini baru ketemu sekarang. Iya. Saya pernah ngeliat fotonya dia di handphone ini. Dari awal saya nggak nurut sih ya. Saya bukannya mau ngajarin, saya bukan guru, saya bukan dewa apa Tuhan. Tapi dari awal saya curiga sama dia. Ini sebenarnya, Mas Don, aku butuh glove. Ini sebenarnya ya, ini adalah salah satu faktor juga yang bikin saya tidak simpati sama kamu. Karena jujur, saya boleh jujur, sejujur-jujurnya, untung Ibu kemarin, Ibu Endang. Untung hari ini kamu di sini. Kalau enggak, tewaslah mereka berdua dalam perkawinan yang menjebak. Ini saya mau tahu, Nia udah tahu belum kalau Andi ini punya istri? Iya, saya sudah tahu. Tapi dia tuh bilangnya dia mau dicerai. Enggak. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu masih mau berhubungan sama dia. Mas Andi tuh bilang kalau dia itu mau dicerai, Bu. Mau? Kan Tapi belum. biar bagaimanapun juga dia belum cerai. Itu Oke. belum benar, Mas. Nia, saya mau dengar. Emang benar begitu kejadiannya? Enggak. Oke, Andi, Dia nggak pernah ngomong apa-apa. apa emang benar pernah ngomong seperti itu ke Nia? Iya. Oke, apakah benar memang mau cerai dengan Aleta? Iya. Apa alasan? Hah? Saya Anak nggak itu masih tahan kecil. berumah tangga sama kamu, tau nggak? Apa? Astagfirullahaladzim. Kamu itu masih Tuh, beruntung. kamu dengar sendiri kan, sampai kamu aja yang bilang. Apa? Emang saya bayar lu diam loh. Ini urusan Oh, yang diam aja. Ngapain sih kamu di sini? Kamu tahan, Ibu, kamu kasihan. Kamu tahan berdiri. diri. Sini. Kamu tahan diri. Ibu, kamu kasihan. Kamu ngerasain apa, Ron? Kamu mau apa? Oh, balik badan. Lihat kamera. Stop. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Mohon maaf ya, saya geledah. Saya permisi. Tadi kan Mas Adi bilang buktiin kalau emang saya pakai gitu-gituan. Silakan. Jangan sampai deh Nia. Aduh, kamu Nia. single, itu suami Kamu- orang. Tuh, Terus mau keluar uang juga demi suami orang, jangan sampai Nia. Aduh, itu udah nggak wajar banget Nia. Di situ ya. Orang yang single tuh nggak mungkin gitu. Jangan sampai dengerin apa kata mama. Percaya sama orang tua kamu. Bukan Oke, soal kita lihat. Ini apa, Roy? Ngomong kayak Roy, gitu. itu apa? Masih mau ngelak? Masih mau ngelak? Astagfirullahaladzim. Masih mau ngelak nih. Mas Andi, ini apa? Andi, ini apa? Itu kan kapan? Bukan apa-apa itu. Bukan apa-apa. Roy, Cuma ini pegangan apa yang saya kamu aja lihat? itu. Itu apa? Saya bisa buktiin kan? Penciuman saya nggak salah. Ini bau hantu, bau arwah gentayangan. Itu kan kapan? Ini digunakan untuk memelet. Kamu masih main gini-ginian, Mas? Hah? Kasih ke dukun-dukun gitu? Kamu tuh Itu udah sering, Mbak. Dulu Yang memang itu sering, ada tapi bulu dia perindunya berhenti. di situ. Bulu perindu dikenal oleh masyarakat luas di Kalimantan juga sebagai pemikat. Jika ini ditaruh air, mereka bulu perindu ini akan bergerak-gerak mencari satu sama lain pasangannya. Ini ada banyak bulu perindunya, artinya ada perempuan lain juga selain Nia. Nih ada. Ya ampun. Oh, jadi gitu ya kamu selama ini ya? Nia, makanya kamu harus dengan Mama Endang. Terus duit aku kemana? Selama ini duit aku kemana? Buat foya-foya sama Duit apa ya? teman jajanannya dia. Ya Kamu- ampun. bener, Mas. Kamu ngasih duit? Gimana? Kamu begitu, Mas? Hah? Saya melihat apa yang dikatakan Ibu Endang betul kalau anaknya diguna-guna. Saya merasakan pacarnya sangat memiliki aura negatif.
Kamu ya? Sabar. Nia, udah Nia. Udah, yuk. Nia. Jadi selama ini aku dibohongi sama kamu, ha? Kamu pergi lah. Selama ini aku tuh percaya sama kamu, ha? Udah. Jahat banget sih kamu. Anak di rumah sampai nangis nyariin kamu bapaknya. Jahat banget sih. Dipikir cuma Udah traktir bawa pulang makan aja deh. Ini bawa pulang. Ibu bawa pulang istrinya. Mas bawa pulang Ayo kita istrinya. pulang. Bawa pulang istrinya. Maaf. Ibu tenang, ibu duduk. Ibu, Nia, kamu ngasih uang ke dia. Iya, uang aku tuh udah diambil dia semua, Mas. Buat apa dia bilang? Dia bilang buat usaha restoran, kafe gitu kan. Ternyata kayak gini. Saya ingin Dipikir cuma traktir makan aja ya. Iya, Enggak betul. ngasih uang juga. ngasih Sebenarnya ya, usaha. kalau saya lihat Nia ya, kamu tuh saking kepeletnya ini, kamu tuh bisa keluar uang banyak gitu loh. Bisa beli ini, beli itu, beli baju, beli ini, beli. Kamu terakhir kan beliin handphone kan? Iya. Tuh kan? Aduh. Dan 2 tahun terakhir kamu pertahanan laki-laki yang seperti ini dan kamu ngelawan ibu kamu dan setahun belakangan bahkan kamu nggak perhatiin ibu kamu, nggak nafkahin ibu kamu lagi. Apa sih yang bisa diharapin dari dia itu ya? Dia tinggal gini aja minta. Kalau ilmunya habis, dia nggak kasih Itu kesana dia. lagi. Terakhir, Berarti kuat apa banget yang mau ya. kamu sampaikan buat ibu kamu nih ya? Aku kemarin nggak sampai segitu. Maafin aku ya. Dia. Aku minta maaf sama mama. Roy ada yang mau disampaikan? Iya, sekalian saya penutupan. Untuk menghilangkan peletnya juga gimana nih? Maafin aku. Jadi saya mau tekankan sekali lagi. Jadi cleansingnya. Iya, baik. Saya ingin Nia untuk di cleansing. Sekarang kita fokus ke Nia bagaimana menghilangkan pengaruh, ya. Ya, jadi saya ingin ini di cleansing. Kamu ambil daun bidara Cina, lalu kemudian ditumbuk atau di blender, lalu masukkan ke dalam tepok di muka, dan plus kedua, kamu beli garam yang ada di market apa tuh yang kasar, yang warna-warni, garam wangi yang kasar. Itu aja sih. Ya kamu bisa cari di pasar Kamu ya. bisa cari itu untuk menetralkan energi negatif juga buat pemirsa di rumah juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh atau angker dan segala macam, garam Himalayan yang itu yang wangi banget itu bisa menjadi alternatif untuk mengusir hantu. Diapain, Roy? Ditabur. Yang garam dibuat mandi. Dicampur air ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Oke. Oke. Dengan demikian kasus ini saya tutup dengan kebahagiaan. Akhirnya Nia kembali ke pangkuan ibunya. Terima kasih Ibu Endang dan Nia sudah hadir ya. Kami harap yang terbaik ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya memang ada jodohnya sama ya. Amin. Bisa dicoba ya. bisa Amin, dikenalin. amin. Terima kasih Ibu Endang. Nia, sayangin ibu ya. Ya terima kasih. Ya, jagain ibunya ya. Silakan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Banyakin sholat ya. Makasih, Mbak Soy. Ya, thank you. Janganlah menjadi anak yang durhaka, karena sesuatu yang membuat kita berhasil itu adalah doa dan restu dari orang tua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu dianiaya oleh suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rizka.
Karena apa? Aku juga nggak ngerti. Udah punya anak belum? Belum. Belum punya anak. Pernikahannya sudah berapa lama ya? Sebelumnya saya sudah pernah menikah. Oh, ini pernikahan kedua. Iya, udah pernah menikah. Hmm. Pas suami saya yang pertama meninggal, ibu mertua saya marah. Katanya saya yang menyebabkan suami saya meninggal. Jadi di sini ada dua masalah. Mertua saya juga mengatakan suami saya yang pertama meninggal itu gara-gara saya. Dan akhirnya saya juga dijodohkan sama saudara sepupunya. Sepupu semua suami Meninggalnya saya. sebenarnya karena apa? Nggak tahu. Sakit? Nggak ada sakitnya. Tiba-tiba meninggal gitu aja? Iya. Dan keluarganya curiga itu gara-gara kamu, Mbak? Ibu mertua saya bilang suami saya meninggal gara-gara saya. Apa betul? Saya tidak tahu. Hubungannya baik-baik aja sama suami? Iya, Udah punya anak dari yang itu? belum. Tapi suami saya yang kedua, yang sekarang suka marah, suka mukul, suka ngambilin duit dari toko. Kebetulan saya punya toko. Ini mungkin kerjaan kali ya, masalah kerja. Bisa jadi. Oke, saya mau tahu penyebab dia kasar terakhir kali karena apa? Saya nggak tahu mas, tapi yang jelas saya selalu disalahkan dan katanya saya bukan istri yang baik, bukan istri yang benar. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik buat suami saya. Saya nggak tahu salah saya di mana. Oke. Mbak Rizka curiga ada apa gitu mungkin penyebab dia berubah? Enggak. Nggak curiga Saya apa-apa? tidak pernah curiga. Saya cuma tanya kenapa suami saya jadi suka kasar gitu. Makanya saya pengen datang ke sini. Saya pengen melapor gitu lah. Kenapa Untuk apa? gitu? Harapannya apa dengan datang ke sini? Harapannya untuk suami saya sama saya itu bisa baik-baik aja. Mudah-mudahan ini benar-benar murni karena salah paham, karena kehilafan sang suami. Dan malam hari ini kita bisa dapetin solusi dari permasalahan yang dihadapi sama Mbak Rizka supaya keluarganya kembali baik-baik aja. Iya. Jangan sampai ya waktu itu sudah pernah menikah, akhirnya sekarang gagal berangsur yang ketiga. Jangan ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizka, dengan tanggal lahir 29 Desember 1991 dan mendiami nomor rumah 42, saya langsung bisa merasakan adanya sebuah kesedihan yang mendalam pada dirinya. Namun, di sini saya juga melihat bahwa dirinya adalah sosok wanita yang sangat baik dan lembut hatinya. Entah mengapa aura kesedihan itu sangat terasa sekali. Saya memiliki firasat buruk kalau ini semua terjadi akibat orang yang berada di dekatnya. Semoga setelah ini akan ada senyuman yang manis untuk Rizka. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Rizka. Tanggal 29 bulan 12 1991 dan nomor rumah 42. Oke. Rizka ini suaminya belakangan berubah, sering melakukan KDRT. Bahkan Rizka punya toko, suaminya sering juga ngambil uang di toko gitu ya. Dan ini adalah pernikahan Rizka yang kedua sebenarnya. Oke. Yang pertama itu suaminya meninggal, tapi mertuanya masih menganggap Rizka lah penyebab kematian sang suami. Dan keluarganya, sepupu-sepupunya, keluarga besar dari suami menjauhi dan memusuhi Rizka gitu ya. Nah, dan sekarang di pernikahan yang kedua sebenarnya ingin tahu apa penyebab suaminya berubah. Dia ingin keluar rumah tangganya tuh baik-baik lagi, Roy.
Di sini saya mau bertanya, apakah ada campur tangan keluarga lain dalam pernikahan? Enggak. Nggak Saya sama sekali. sama mertua saya sama suami aja. Kamu tinggal sama mertua? Enggak, mertua enggak. enggak. Sama suami aja. Jadi Rizka datang kemari tujuannya adalah Ya, ingin tahu penyebab suaminya berubah tuh karena apa, dan ingin suaminya tuh kalau bisa berubah untuk baik-baik lagi, karena dia udah sering banget jadi korban KDRT, terus juga Sampai disiram kopi tadi ya. disiram kopi juga, udah gitu uang di tokonya juga udah sering diambil. Itu kamu punya toko sejak pernikahan pertama atau sekarang? Iya, dari pernikahan pertama. Dari yang dulu? Iya, Itu toko kamu? iya. Dan sekarang dikelola sama suami kamu atau kamu kelola sendiri? Saya kelola sendiri. Oke, suami kamu tadi sekali-sekali datang ke sana? Iya. suaminya memang tidak baik sih kalau saya lihat di sini. Ya kan? Kamu kenapa menunduk? Gak apa-apa. Aduh, ini udah berapa lama, Menik?